Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan membuat puding gulung atau puding roll. Nah, seperti apa tutorial cara pembuatan serta bahan-bahannya? Simak terus videonya, nanti di sana akan aku berikan tips dan trik. Terlebih dahulu jangan lupa untuk klik subscribe karena subscribe itu gratis. Bahan yang aku gunakan apa aja sudah aku tulis lengkap di sini. Aku bedakan menjadi dua ya. Ada bahan puding A serta bahan puding B. Nanti kalau kurang jelas silahkan cek di kolom deskripsi. Di sana akan aku tulis kembali. Ayo sekarang kita siapkan untuk puding A-nya. Ada air, lalu bubuk Nutrijel yang tanpa warna, susu kental manis pewarna pink, juga gula pasir. Campur jadi satu semua bahan kecuali pewarna pink. Nah, di sini untuk bahan A ini aku menggunakan bubuk Nutrijel tanpa warna. Kenapa menggunakan bubuk Nutrijel? Supaya lentur saja pudingnya nanti saat kita gulung dan tidak pecah. Jadi jangan menggunakan bubuk agar-agar ya. Selanjutnya masak dengan menggunakan api sedang cenderung kecil hingga mendidih. Lalu siapkan cetakan kecil, ini akan aku beri pewarna pink. Masukkan puding putih kurang lebih 2 sendok sayur. Aduk lalu biarkan hingga mengeras. Untuk puding putihnya kita sisihkan terlebih dahulu. Nanti jika menunggu dia sudah dingin bisa dipanaskan kembali hingga mendidih. Setelah puding pinknya mengeras, lalu akan aku bentuk menjadi bentuk bunga seperti ini atau sesuaikan dengan selera kalian. Lalu siapkan loyang berdiameter 22 cm yang sudah dibasahi dengan air. Lalu tata puding bunga di dasar loyang. Selanjutnya tuang puding putih atau puding A sedikit terlebih dahulu supaya puding bunganya tidak naik ke atas. Lalu biarkan hingga setengah keras, baru setelah itu tuang semua puding putih ke loyang. Lalu diamkan kurang lebih 1-2 jam hingga puding mengeras atau dingin. Boleh disimpan di kulkas kalau ingin lebih cepat. Setelah puding A mengeras, lalu akan aku keluarkan dari loyang. Selanjutnya siapkan loyang berbentuk tabung. Nah, di sini aku menggunakan bungkus atau tempat kaleng dari biskuit Astor yang aku lapisi dengan menggunakan aluminium foil. Nah, untuk puding A yang bermotif, motifnya yang kelihatan kita taruh di luar ya, supaya nanti saat dikeluarkan dari cetakan itu akan nampak lebih jelas. Lalu gulung secara perlahan, jangan khawatir patah ya, karena kita menggunakan Nutrijel. Jadi kalau kalian pelan-pelan maka tidak akan patah. Lalu masukkan ke cetakan tabung. Nah, seperti ini, rapikan.
Kalau misalkan agak ketinggian nggak apa-apa, nanti akan kita potong. Nah, untuk bagian atasnya di sini akan aku semat dengan menggunakan lidi supaya nanti rapi saat dituangi puding B. Nanti kalau sudah mengeras, lidinya juga akan kita ambil kok. Dan juga nanti kan itu akan kita potong di bagian yang kita semat dengan lidi. Siapkan bahan untuk puding B, ada air, gula pasir, Nutrijel, serta bubuk agar-agar. Campur semua jadi satu. Untuk Nutrijelnya 1 sendok makan saja. Lalu untuk bubuk agar-agarnya 1 bungkus ya. Kenapa aku menggunakan banyak bubuk agar-agarnya? Aku ingin puding yang puding B ini teksturnya akan sedikit keras supaya nanti bisa mengikat puding Nutrijel yang lentur. Masak hingga mendidih dengan menggunakan api sedang cenderung kecil. Selanjutnya tambahkan pewarna hijau muda. Lalu tuang puding hijau ke bagian tengah dari puding yang kita gulung tadi sampai penuh ya. Nah, fungsi daripada lidi ini untuk menopang supaya puding yang kita gulung itu tidak ke bawah atau tidak turun ke bawah. Lalu biarkan hingga mengeras. Setelah 2 jam akan aku keluarkan dari loyang. Ini akan aku lepas untuk lidinya. Nah, sudah. Dan ini hasilnya tetap menempel ya antara puding A dan puding B. Tipsnya yaitu puding B saat dituang ke dalam tabung atau ke dalam loyang harus dalam keadaan panas. Nah, ini tadi yang kelebihan akan aku potong, rapikan saja. Seperti ini hasilnya. Lucu ya, puding bisa kita gulung atau bisa kita roll. Mudah-mudahan sahabatku semua di rumah bisa mempraktekkannya. Ini setelah aku potong, bentuknya seperti ini, jadi tetap menempel antara puding A dan puding B. Untuk kalian yang ingin membuat puding roll ini, pastikan mendapatkan tabungnya terlebih dahulu karena memang susah. Jadi gunakan saja yang praktis, yaitu kaleng dari biskuit Astor. Karena menurut saya kaleng Astor ini pas untuk membuat puding roll karena tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil. Oke, demikian tadi tips dan trik cara membuat puding roll ala aku. Selamat mencoba untuk sahabatku semua di rumah. Terima kasih, semoga kalian bisa memetik ilmu yang aku berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum, kali ini aku akan membuat puding cake island atau bisa juga kalian sebut dengan puding island atau cake island atau bisa juga disebut puding cake pulau. Nah, ini videonya agak panjang karena memang prosesnya lama ya. Nah, seperti apa proses pembuatannya? Simak terus videonya. Untuk bahan dan takarannya sudah aku tulis lengkap, jadi nanti bagi yang kurang jelas silahkan cek kolom deskripsi. Untuk pertama aku akan membuat atau akan menyiapkan bahan untuk cake-nya. Jadi di sini aku menggunakan coklat bubuk, susu bubuk, gula pasir, lalu ovalet. Ini boleh kalian ganti dengan SP ataupun TBM, fungsinya sama ya. Kemudian ada telur, lalu margarin cair yang sudah suhu ruangan, dan juga tepung terigu pilih yang pro sedang.
Selanjutnya mixer, terlebih dahulu ada telur, kemudian ovalet dan juga gula pasir hingga putih kental dan berjejak. Di sini kurang lebih aku tadi 7 menitan ya waktunya. Jadi sesuaikan dengan mixer kalian masing-masing. Untuk memasukkan gula pasirnya bertahap, jangan langsung sekaligus. Kalau sudah, masukkan ada tepung terigu, coklat bubuk, serta susu bubuk. Lalu untuk memasukkannya juga bertahap, sedikit demi sedikit, jangan langsung sekaligus ya. Dan mixer dengan menggunakan kecepatan medium. Nah, kemudian kalau sudah, aduk balik dengan menggunakan spatula. Masukkan juga untuk margarin cairnya. Untuk memasukkan margarin cairnya sedikit demi sedikit terlebih dahulu ya. Kemudian aduk balik hingga tercampur rata. Perlu diingat untuk margarin cairnya sudah harus suhu ruangan. Lalu untuk ovennya panaskan terlebih dahulu 10 menit sebelum adonan masuk. Kemudian aku siapkan loyang berdiameter 18 cm yang sudah aku alasi dengan kertas baking paper. Kemudian masukkan semua adonan cake-nya. Lalu setelah itu hentak-hentakkan agar udara yang terjebak di dalam adonan bisa keluar. Selanjutnya oven. Di sini aku menggunakan oven listrik ya. Oven selama waktunya 30 menit dengan api atas bawah, suhunya 170 derajat Celcius. Kalau sudah matang, kemudian diamkan hingga dingin terlebih dahulu. Nah, setelah dingin, aku akan keluarkan dari loyang. Terlebih dahulu akan aku sisir ya untuk di bagian tepinya karena tidak aku oles dengan margarin. Nah, kalau sudah, aku akan lelehkan untuk coklat blok atau coklat batangan dengan cara aku tim seperti ini hingga meleleh ya. Kemudian untuk cake-nya akan aku potong. Mohon maaf di sini videonya aku cepatkan karena kalau enggak nanti kelamaan ya untuk videonya. Jadi takutnya nanti kalian bosen. Nah, ini untuk bolunya akan aku potong seperti itu, jadi dibuat lubang di bagian tengah. Kemudian aku oles dengan coklat tim yang kita tim tadi. Dan untuk sisa potongannya jangan dibuang karena nanti untuk menghias di bagian atas daripada cake islandnya yang kita buat. Nah, untuk memoles coklatnya merata ya semuanya ke seluruh permukaan. Kemudian di sini aku akan berikan kacang almond. Sebenarnya ini opsional saja supaya nanti saat menggigit itu ada crunchy sedikit di tengah ya. Tapi boleh dikasih, boleh tidak. Jadi opsional saja untuk kacang almondnya. Nah, ini untuk sisanya akan aku sisihkan terlebih dahulu dan akan aku bentuk menyerupai batu-batu karang. Nah, kemudian aku akan siapkan untuk pudingnya. Jadi ini aku menggunakan air, gula pasir, serta bubuk agar-agar dan juga bubuk nutrijel. Untuk takarannya sudah aku tulis ya di depan, video depan tadi, atau kalau kalian kurang jelas nanti silahkan cek
bahan serta takarannya di kolom deskripsi. Lalu masak hingga mendidih. Oke, setelah mendidih kemudian matikan apinya dan tambahkan di sini 1 tetes pewarna biru muda. Lalu aduk dan ambil 2 sendok sayur puding biru dan tambahkan 2 sendok makan santan kental, kemudian tuang ke dalam dasar daripada cake yang kita potong tadi. Lalu biarkan hingga setengah kaku. Kalau sudah setengah kaku, kemudian tuang untuk puding biru hingga memenuhi semua permukaan daripada cake. Jadi nanti untuk cake-nya tidak, bagian atasnya tidak semuanya tertutup puding ya, jadi agak menyembul sedikit. Itu tidak apa-apa karena nanti itu untuk hiasan batu karangnya. Nah, lalu kemudian tunggu hingga dingin. Kalian bisa simpan di kulkas ya, kurang lebih 1-2 jam. Nah, di sini untuk potongan cake-nya tadi aku juga lumuri atau baluri dengan coklat yang kita tim tadi ke semua permukaannya. Lalu dinginkan supaya untuk coklatnya ini bisa mengeras. Nah, untuk pudingnya sudah mengeras ya, lalu akan aku keluarkan dari loyang. Seperti ini ya untuk pudingnya. Lalu untuk permukaannya akan aku oles dengan coklat leleh dan akan aku hias dengan potongan cake yang kita oles dengan coklat tadi. Nah, ini fungsinya untuk merekatkan ya coklat yang kita tim tadi. Kemudian rekatkan untuk cake yang sudah kita dinginkan dan dioles dengan coklat leleh tadi, dan sapukan semua di permukaannya untuk mengunci supaya tidak lari-lari ya dengan coklat leleh. Nah, ini untuk menghiasnya sesuaikan aja dengan selera kalian. Jadi sekali lagi fungsi daripada coklat tim ini sebagai perekat antara permukaan puding dengan permukaan cake. Nah, seperti ini. Lakukan dengan rapi ya dan sesuai dengan selera dan kreativitas kalian. Jadi ini aku ibaratkan sebagai tebingnya. Nah, selanjutnya ambil kembali untuk puding santan. Kalau sudah dingin kalian bisa panaskan ya. Kemudian oles di bagian pinggiran antara tebing dan juga puding biru. Jadi ini aku ibaratkan sebagai ombak di pinggiran pantai gitu ya. Jadi kalian bisa juga sih menggunakan pewarna putih yang langsung dioles saja, tapi karena aku nggak ada, jadi aku menggunakan puding santan saja. Nah, seperti ini kira-kira. Kemudian di bagian biru-birunya akan aku oles juga dengan puding santan putih. Biar menyerupai ombak gitu ya. Nah, untuk mengolesnya ini aku menggunakan kuas. Lalu juga aku akan siapkan untuk pasirnya. Jadi di sini pasirnya aku menggunakan mari regal atau mari susu yang aku blender. Nah, kemudian juga untuk aku memberikan kesan pohon pepohonan ini aku berikan whipped cream yang aku kasih pewarna hijau. Harusnya pewarna hijau tua ya, karena aku nggak ada, jadi warnanya agak kemudahan. Jika kalian punya pewarna hijau tua, kalian gunakan pewarna hijau tua ya. Semprotkan aja di atas tebing, ala-ala tebing. Kemudian untuk mari susu atau mari regal yang kita blender tadi akan aku jadikan sebagai pasir terlebih dahulu. Akan aku oles dengan coklat yang kita tim tadi. Kemudian taburkan untuk mari susu ini yang sudah di
blender halus sebagai pengganti pasir di pinggir pantai. Jika kalian ingin menjual puding Cake Island ini, kalian bisa hargai antara 200 sampai 250 ribu juga berani ya. Karena sepadan dengan waktu yang kita luangkan untuk membuatnya, karena butuh waktu yang lama untuk membuat puding Cake Island ini. Jadi sepadan dengan tenaga yang kita keluarkan. Nah, di saat kalian menaburkan pasir ini atau mari susu ini, kalian harus oles terlebih dahulu dengan menggunakan coklat yang ditim supaya bisa menempel ya untuk mari susu yang kita fungsikan atau kita jadikan sebagai pasir di sini. Kemudian juga aku taburkan di tebing-tebingnya supaya terlihat lebih natural saja hasilnya. Dan ini seperti ini ya hasilnya. Kalau kalian lebih pintar lagi berkreasi, monggo silahkan. Nah, tinggal kasih tulisan aja happy birthday. Coba sekarang kalian dengarkan ya, ini aku kasih sound suara ombak di pantai. Jadi kalian gunakan handset pasti akan kedengeran. Nah, demikian tadi ya untuk proses pembuatan puding Cake Island ala aku. Nah, tipsnya di sini saat kalian habis mengoles cake dengan coklat leleh, biarkan terlebih dahulu coklat yang ada di cake tersebut mengeras. Kalian bisa simpan di kulkas beberapa saat. Baru setelah coklatnya mengeras, kalian tuang untuk pudingnya. Kenapa demikian? Supaya nanti untuk coklatnya itu tidak naik ke atas. Nah, ini akan aku potong ya. Dan seperti ini untuk hasil potongannya. Jadi perlapisannya antara puding dengan cake itu menyatu dengan sempurna, tidak ada yang lepas. Nah, kalian juga harus perhatikan tipsnya saat menuang pudingnya harus dalam keadaan panas dan puding di bawahnya harus setengah kaku, saat disentuh dengan jari sudah tidak nempel di tangan. Nah, demikian tadi saja ya untuk resepku kali ini. Selamat mencoba, terima kasih, sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Mudah-mudahan pudingku ini bisa memberikan atau memotivasi, menginspirasi kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan membuat puding sakura red velvet gradasi. Nah, seperti apa cara pembuatannya? Simak terus untuk video tutorialnya. Seperti biasa untuk bahan dan takaran sudah aku tulis lengkap, jadi nanti buat kalian yang kurang jelas silahkan cek di kolom deskripsi, di sana aku tulis kembali. Nah, ini adalah bahan yang aku gunakan, jadi di sini ada air. Lalu juga ada roti tawar, buang bagian pinggirnya ya. Jadi yang kita gunakan hanya bagian putih. Ini roti tawarnya sudah aku sobek-sobek atau sudah aku potong-potong. Lalu juga ada 2 saset susu kental manis, bubuk agar-agar, lalu bubuk Nutrijel. Nah, ini adalah perisa red velvet serta gula pasir. Nanti juga tambahkan maizena. Selanjutnya aku akan memblender untuk roti tawar, tambahkan dengan air sedikit. Lalu tuang untuk roti tawar yang sudah di blender, jadikan satu dengan air yang dipanci, tambahkan gula pasir,
lalu susu kental manis, tambahkan juga untuk bubuk agar-agar, pilih yang tanpa warna. Lalu juga tambahkan bubuk Nutrijel, pilih juga yang tanpa warna. Kemudian masak dengan menggunakan api sedang cenderung kecil, jangan lupa untuk sering diaduk. Tunggu hingga pudingnya sampai mendidih, lalu masukkan untuk larutan maizena. Aduk kembali, tunggu hingga meletup-letup. Baru setelah itu kita angkat, siap untuk dicetak. Selanjutnya akan aku bagi dua untuk puding putihnya, masing-masing sebanyak 500 ml. Lalu yang satunya akan aku berikan perisa red velvet. Kurang lebih untuk perisa red velvetnya di sini sebanyak 1 sendok makan. Aduk hingga tercampur rata. Selanjutnya siapkan untuk cetakan bolu sakura. Nah ini karena sambungan bentuknya lembaran untuk cetakannya, jadi di bawahnya aku berikan pelapis yaitu kertas aluminium foil serta plastik. Lalu aku beri karet supaya pudingnya tidak keluar ya, tapi tetap saja nanti merembes, tapi nggak banyak, hanya sedikit. Lalu kemudian tuang untuk puding red velvet kurang lebih 4 sendok sayur. Kemudian tuang juga untuk puding putih, menuangnya tepat di bagian tengah. 4 sendok sayur juga, lakukan selang-seling secara bergantian ya, hingga pudingnya habis. Nah, seperti ini jika kita tengok ke bagian dalamnya. Akan aku lanjutkan untuk menuang, jadi tuang selang-seling antara puding red velvet dengan puding putih. Sekali lagi menuangnya tepat di bagian tengah daripada puding. Karena tekstur daripada puding yang kita buat ini kental, jadi puding ini akan mudah sekali untuk mengeras, jadi kalian harus melakukan dengan cepat. Kalau sudah semuanya, nanti lalu diamkan kurang lebih 1-2 jam di dalam kulkas, tapi tunggu dulu ya hingga dingin baru disimpan di kulkas. Jika kalian bertanya apakah tidak merembes keluar untuk pudingnya, saya menjawab di sini tetap merembes tapi tidak banyak karena tekstur daripada puding yang kita buat ini kental, jadi cenderungnya dia stay di dalam, tapi tetap merembes dari samping, jadi tetap dari sambungannya ya. Kalau yang dari bawah yang sudah kita tutup dengan kertas aluminium foil dan plastik malah justru tidak merembes, yang merembesnya itu dari bagian sampingnya, tapi sedikit banget, tidak begitu banyak, jadi jangan khawatir.
Kalau sudah seperti ini, lalu diamkan hingga dingin terlebih dahulu. Setelah dingin suhu ruangan, baru kalian boleh simpan di kulkas selama 1-2 jam. Oke, nah ini setelah aku simpan di kulkas. Nah, ini merembesannya ya. Jadi tetap merembes, tapi dari samping bukan dari bawah. Tapi tidak banyak, sehingga juga berkurangnya di bagian atasnya cuma sedikit sekali. Akan aku bersihkan dulu. Sedikit belepotan ya untuk cetakannya, tapi wajar karena kita menggunakan cetakan bongkar pasang. Oke, seperti ini. Lalu akan aku keluarkan dari loyang bolu sakura. Nah, ini ya untuk hasilnya. Aku penasaran. Dan oh lala, ternyata cantik. Nah, ini seperti ini ya untuk jenis atau model cetakannya. Jadi bongkar pasang. Lalu setelah itu akan aku rapikan terlebih dahulu untuk bagian ujung-ujungnya. Karena ujung-ujungnya sedikit tidak rapi ya. Akan aku potong untuk bagian ujung bawah dan ujung atasnya, ujung kanan kirinya. Untuk perpaduan dari warnanya sendiri aku sangat suka seperti yang aku inginkan. Jadi warnanya gradasi antara merah dengan warna putih. Jadi nampak untuk puding ini cantik. Nah, sekarang kita lihat di bagian dalamnya seperti ini ya, ada motif. Karena kita selalu menuang untuk pudingnya itu tepat di tengah. Seperti ini hasil potongan dari puding red velvet gradasi yang aku buat. Jadi warnanya cantik di bagian tepi-tepinya dan juga di bagian dalamnya. Nah, demikian tadi untuk resep pembuatan puding sakura red velvet gradasi ala aku. Selamat mencoba untuk sahabatku semua di rumah. Tapi sebelumnya di sini aku akan memberikan tips. Jika kalian bertanya di mana membeli loyang bolu sakura, silakan cari di toko bahan kue di kota kalian. Untuk di bagian bawah loyang bolu sakura, kalian harus melapisinya dengan menggunakan kertas aluminium foil dan juga plastik. Nah, demikian tadi ya untuk resep pembuatan puding sakura red velvet gradasi ala aku. Selamat mencoba untuk sahabatku semua di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan membuat puding coklat roll. Simak terus video tutorialnya. Terlebih dahulu jangan lupa untuk klik subscribe karena subscribe itu gratis. Untuk bahan-bahannya sudah aku tulis lengkap, jadi nanti jika kalian kurang jelas silahkan cek di kolom deskripsi. Di situ nanti akan aku tulis kembali. Nah, ini sudah aku bedakan ya menjadi 2 bahan. Pertama, aku akan menyiapkan bahan untuk bolu rollnya. Jadi ini ada air jeruk nipis, sejumput garam, minyak sayur, susu kental manis yang berwarna putih, bubuk vanili, lalu ada tepung terigu, aku menggunakan segitiga ya, lalu kuning telur, putih telur, serta gula pasir. Aduk rata, ada tepung terigu, susu kental manis, kuning telur, vanili bubuk, serta minyak sayur, juga sejumput garam,
Aduk hingga tercampur rata, lalu sisihkan terlebih dahulu. Kemudian mixer untuk putih telur, air jeruk nipis, serta gula pasir hingga putih kental dan berjejak. Kurang lebih waktunya 5 menit ya, sesuaikan dengan mixer kalian masing-masing. Kalau sudah, lalu akan aku campur antara adonan putih telur dan adonan kuning telur dengan cara diaduk balik hingga semuanya tercampur rata. Nah, di sini untuk pengukusnya kalian sudah harus panaskan ya dengan menggunakan api sedang cenderung kecil hingga airnya mendidih. Campur terlebih dahulu antara adonan kuning telur dan putih telurnya. Kalau sudah, lalu bagi adonan menjadi 2 yang sama berat. Satunya akan aku beri pewarna pink. Kalau kalian mau satu warna juga nggak apa-apa. Di sini aku menggunakan 2 warna, yaitu warna putih dan pink. Lalu untuk yang warna pink akan aku masukkan ke plastik piping bag supaya nanti mudah rata saat menyemprotkan atau menuang ke loyang. Siapkan loyang berukuran 20 cm yang sudah dialasi dengan kertas baking paper, lalu tuang terlebih dahulu untuk yang berwarna putih dan ratakan. Setelah itu hentak-hentakkan dan semprotkan untuk yang berwarna pink di atasnya semuanya ya. Kalau sudah, lalu kukus selama 20 menit dengan menggunakan api yang kecil. Lalu untuk tutup panci berikan alas serbet. Setelah 20 menit, siapkan serbet yang bersih. Lalu gulung untuk bolu kukusnya. Tapi mohon maaf di sini saat menggulung ternyata tidak terekam. Jadi aku di sini menggulungnya menggunakan serbet ini. Jadi tidak menggunakan kertas baking paper lagi. Lalu setelah digulung, sisihkan terlebih dahulu hingga bolunya dingin. Kalian boleh jika ingin dioles ya untuk bagian tengahnya, aku oles apa-apa. Nah, ini akan aku siapkan untuk bahan puding. Jadi siapkan susu kental manis coklat. Ini adalah susu kental manis coklat homemade. Nanti untuk linknya, cara pembuatan susu kental manis coklat akan aku taruh di atas ini. Siapkan juga untuk bubuk agar-agar serta bubuk nutrijel juga air. Campur semua jadi satu. Setelah itu masak hingga mendidih. Gunakan api sedang cenderung kecil.
Masak hingga mendidih dengan menggunakan api sedang cenderung kecil. Siapkan cetakan, ini ukurannya adalah 900 ml air. Lalu tuang puding coklat, kurang lebih 4 sendok sayur. Setelah itu, buka untuk bolu rollnya. Jadi seperti ini ya, tadi aku menggulungnya dengan menggunakan serbet. Letakkan di tengahnya, seperti ini. Lalu tuang hingga setengah bagian dari bolu, biarkan hingga setengah kaku terlebih dahulu. Kalau sudah setengah kaku, tuang kembali sedikit demi sedikit untuk puding coklat hingga bolu tertutup semua dengan puding coklat. Baru setelah itu, kalian dinginkan di suhu ruangan dan bisa disimpan di kulkas kurang lebih waktunya 1-2 jam. Setelah 2 jam, aku akan keluarkan dari loyang. Sekarang kita potong, kita lihat di dalamnya. Bolunya tampak di tengah ya. Seperti ini dan bolunya nempel. Demikian tadi proses pembuatan puding coklat roll ala aku. Untuk sahabatku semua di rumah, selamat mencoba. Jangan bosan-bosan untuk menyaksikan tayangan video-video aku. Sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.